Oke, selamat malam semuanya. Selamat bertemu kembali kita dalam kuliah biofarmasetika yang ketiga saya rasa sekarang ya, yang ketiga ya. Tapi topiknya adalah mengenai absorpsi obat ya, yang kedua. Yang minggu lalu yang pertama ya. Nah, sebelumnya coba kalian masuk lagi ke Firefox ya, ke Firefox dibuka tolong Firefox-nya ya. Kenapa udah? Bisa nggak ya? Ini untuk mengingat kuliah yang kemarin ya. Coba dicoba bisa nggak? 106 551 885. Nah, molekul kecil dan larut dalam air cenderung melewati sel epitel dengan cara kok udah close lagi ya? Hmm, Coba. Udah jawab belum? Udah, Pak. Udah ya. Kok masih ada yang ini lagi? Pak. Ya. Oke. Apa jawabannya? Wah, banyak yang salah ini ya. Ini kan minggu lalu ya. Kalau untuk molekul yang kecil dan larut dalam air, biasanya dia akan melalui paraseluler. Masih ingat paraseluler itu melalui celah-celah sel ya. Paraseluler, celah-celah sel. Kalau yang larut dalam lemak itu umumnya melalui membran ya, dia masuk ke sel keluar lagi. Nah, itu transseluler namanya, transseluler. Kalau paraseluler itu dia melalui celah-celah sel ya. Ini untuk molekul yang kecil dan larut dalam air ya. Oke, sekarang next one. Ini ya, ini jawabannya paraseluler. Oke, next one. Oke, pompa natrium kalium ATPase ya, ATPase berfungsi untuk mentransport ion Na masuk ke dalam sel dan ion K keluar dari sel.
Pompa ini menggunakan energi dari perubahan ATP menjadi ADP. Metode apa? Metode transport ini disebut juga dengan Transport aktif. jawab dong, jangan jawab begitu. Jawabnya di situ di Vevox. Siapa tadi itu ya? Sorry Pak, nggak di-mute. Oke, silakan. Ya. Jadi jawabannya kebanyakan adalah transport aktif. Wah, udah dikasih kunci tadi ya. Ya, 100 ya. Iya, jadi kalau kuncinya di sini adalah menggunakan energi ya. Kalau menggunakan energi dia aktif. Kalau pasif dia tidak menggunakan energi. Difusi terfasilitasi juga tidak menggunakan energi ya. Oke. Next one. Oke. Nah, ion natrium dan molekul glukosa ditransport bersama-sama memasuki ke dalam sel tubular ginjal ya. Molekul pembawa yang mentransport natrium dan glukosa ini dinamakan. Jadi kalau kalian lihat ini, ya, kalau kalian lihat ini di sini glukosa ya, dan natrium. Oke, jawabnya adalah simporter. Ya, betul 100% ya. Jadi kalau dia masukinya sama-sama kayak gini satu arah masuk ke dalam dua-duanya itu namanya symporter. Kalau dia arah berlainan namanya antiporter ya. Oke, bagus. Oke, sekarang kita masuk ke kuliah kita ya. Jadi saluran cerna kita ya mula-mula kita akan masuk ke mulut kan. Mulut dan rongga mulut ya, kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan ya. Nah, dari situ akan pergi ke um, apa ini? Lambung ya, stomak lambung ya. Nah, dari lambung dia akan ke usus 12 jari ya, kemudian usus halus. Jadi usus halus ini ada terdiri dari 3 ya. Usus 12 jari kita sebut duodenum, usus yang sini ya, usus jejunum ya. Nah, di bagian akhirnya itu ileum ya. Kemudian setelah itu um, masuk lagi ke kolon ya atau usus besar ya. Kolon itu ada yang naik namanya ascending, yang naik, kemudian yang mendatar namanya transverse, kemudian yang turun namanya descending ya. Oke, ini anatomi kita hanya untuk penyegaran ya, penyegaran. Nah, sekarang sekarang untuk absorpsi obat oral ya. Waktu yang paling penting untuk absorpsi obat adalah ketika transit ke usus halus ya. Jadi kan di mana terjadinya absorpsi kalau dari anatomi ini. Absorpsi itu terjadi kebanyakan di mana? Di usus halus ya, Pak? Usus halus, Pak. Ya, di usus halus ya. Sebagian besar di usus halus, tapi sebenarnya absorpsi sudah dimulai di mulut juga ya, tapi kecil, mungkin 1% ya, 0,1% ya. Nah, kemudian di lambung ada absorpsi juga, tapi kecil banget ya. Tapi sebagian besar adalah di usus halus. Usus besar juga ada, tapi kecil ya. Nah, jadi
Karena tempat absorpsinya itu di usus halus. Jadi waktu obat itu berada di usus halus itu yang paling penting, ya. Nah, waktu itu disebut waktu transit, ya, waktu transit, ya. Karena mereka ini kan transit sebenarnya, kan mereka nggak selama-lamanya di situ, ya. Mereka akan keluar lagi ke jamban, ya kan. Nah, jadi yang dia ditransit di usus halus itu namanya small intestinal transit time, ya, atau SITT, ya, SITT. Nah, waktunya itu adalah 3 sampai dengan 4 jam, ya, kira-kira 3 sampai 4 jam. Nah, bila absorpsi tidak terjadi pada waktu itu, maka obat akan meninggalkan usus halus menuju usus besar, ya. Dan absorpsi menjadi tidak lengkap. Oke. Kalau misalnya waktu transit itu tidak terjadi absorpsi, ya, maka absorpsinya tidak lengkap namanya, ya. Ya, apa yang menyebabkan absorpsi tidak lengkap? Ya, mungkin karena formulasi obatnya misalnya ya terlalu keras, ya, obat itu terlalu terlalu apa, nggak bisa hancur gitu ya. Nah, kan jadi akhirnya nggak bisa larut obatnya, ya kan? Atau kalau misalnya orang itu diare, apa yang terjadi kalau diare? Kalau diare apa yang terjadi? Waktu transitnya jadi pendek atau jadi panjang? Jadi cepet Pak, pendek. Jadi pendek. Jadi akhirnya dia tidak absorpsinya jadi Terserap dengan iya, terabsorpsi dengan sempurna ya Pak. ya. Nah, usus halus memiliki banyak cairan-cairan pencerna, ya. Oleh karena itu obat senantiasa berada dalam larutan. Nah, ada yang disebut chyme, ya, chyme. Chyme ini adalah sebenarnya hasil pencernaan di lambung, ya. Kan lambung itu kayak mesin, ya, gilas-gilas, ya, kayak apa namanya kalau kita ini blender, ya, kayak blender. Jadi hasil hasil blender di lambung itu namanya chyme, ya. Nah, chyme dan cairan-cairan pencerna yang dikeluarkan oleh pankreas dan kantung empedu, ya, akan membantu kelarutan obat, ya. Nah, cairan akan direabsorpsi di dalam kolon, oke, sehingga rongga kolon menjadi padat atau semi solid. Ya, jadi kalau waktu dia masuk ke kolon yaitu usus besar, ya, akan terjadi reabsorpsi air, ya. Nah, sehingga bahan-bahan yang di sana dia menjadi semi padat, ya, padat atau semi padat, semi solid, ya, sehingga kelarutan obat berubah, ya, atau menjadi sukar larut, ya, karena kurang air. Jadi kalau kelamaan, misalnya gini ya, kalau kalian ini kurang minum, ya, apa yang terjadi? Dehidrasi. Dehidrasi. Kira-kira gampang nggak mau pup ke belakang? Enggak, Pak. Susah, Pak. Susah, Pak. Nah, kalau kalian tahan-tahan, ya, misalnya mau pup nih ya, tapi mungkin lagi jalan atau apa gitu, tahan-tahan ya, lagi kuliah misalnya kan, akhirnya apa yang terjadi? Pas kamu kelupaan, tiba-tiba udah nggak sakit perut lagi, terus waktu kamu ke belakang lagi, apa yang terjadi? Susah nggak? Jadi susah. Pak. Ya, karena apa? Karena airnya udah keburu diserap, ya, oleh usus usus besar, ya. Jadi dia akan jadi lebih susah, ya, konstipasi jadinya, ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan rongga mulut, oral cavity atau rongga mulut, ya. Rongga mulut memproduksi air liur, kan, lebih kurang 1.500 ml, ya, 1.500. Jadi 1 liter, ya. Jadi satu hari nih, kalau kita nggak kayak puasa kan, kalian suka ini kan, misalnya buang air ludah, ya. Nah, kalau buang air ludah terus kita tampung satu hari nih, kira-kira 1 botol aqua yang besar, ya. Nggak nyangka, ya. Nah,
Di dalam air liur terdapat enzim amilase yang mencernakan pati ya atau karbohidrat ya, pati ya, starch. Ada juga enzim namanya musin ya, bukan muksin ya, musin ya, juga diproduksi untuk melincirkan makanan ya, melancarkan atau melincirkan ya. Nah, ini akan berinteraksi dengan sejumlah obat ya, jadi musin ini ya. Nah, sedikit absorpsi obat terjadi pada dalam rongga mulut karena waktu singgahnya sangat pendek ya. Jadi kalau kita makan kan, itu makanan dalam mulut kita tuh kira-kira berapa lama? Ada nggak sampai 5 menit, ada nggak? Enggak, Pak. Nggak sampai kan? Paling berapa detik terus telan gitu ya. Nah, Iya, itu Pak. makanya waktu singgahnya sangat pendek ya. Nah, perkecualian ialah absorpsi obat sublingual ya, sublingual atau sublingual di bawah lidah ya. Karena kita sengaja kan taruh di bawah lidah lama-lama gitu ya. Nah, di situ dia bisa diserap ya. Contohnya adalah obat nitrogliserin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lambung ya. pH lambung ketika puasa yaitu perut kosong ya adalah 2 sampai 6 ya. Jadi lambung kita itu sangat asam ya. 2 sampai 6 ya. Nah, jika ada makanan maka pH akan turun ya menjadi 1,5 sampai 2 ya. Akibat dari HCl yang diproduksi. Ya, jadi makanan kita itu merangsang produksi HCl ya. Seperti makanan kita juga merangsang produksi insulin ya, karena HCl itu baru akan digunakan untuk mencerna makanan ini kan ya. Jadi dia itu baru dikeluarin kalau diperlukan ya. Jadi makanan kita ini makan merangsang produksinya HCl ya. Oleh karena itu pH akan turun ya. Nah, pH ini akan menyebabkan degradasi obat-obat yang tidak tahan asam. Ya. Juga meningkatkan kelarutan obat yang merupakan basa lemah. Ya, jadi obat itu kan ada yang pKa-nya kecil itu asam lemah ya. Kalau pKa-nya besar itu basa lemah ya. Nah, contohnya adalah sinarizin. Obat apa tuh sinarizin? Sinarizin obat apa? Coba. Obat syaraf ya, Pak ya? Vertigo bukan sih, Pak? Apa alergi? Alergi ya, alergi sinarizin, vertigo saya rasa bisa juga ya. Dia jadi ada 2 indikasi ya. Nah, dia ini bersifat basa. Dari mana dia bersifat basa? Yaitu ada N-nya ya. Ada nitrogennya. Biasanya kalau ada nitrogen ini dia bersifat basa ya. Nah, dia itu dalam asam akan menjadi terionisasi ya. Nah, kalau terionisasi dia akan lebih mudah larut ya, akan lebih mudah larut. Oke, meningkatkan kelarutan ya. Nah, sekarang dari lambung masuk ke usus halus ya. Nah, usus halus kita terdiri dari duodenum, yeyunum dan ileum seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, pH itu agak basah ya di usus duodenum 6 sampai 6,5. Ya masih asam tapi sudah bergeser ke arah basa ya. Dan di dalam yeyunum itu agak basa yaitu 7 sampai 8 ya. Nah, karena di situ ada enzim-enzim, zat-zat yang dikeluarkan oleh pankreas dan sebagainya ya, yang menimbulkan dia lebih basah ya. Nah, cairan pankreas dan empedu, karena kenapa kita harus netralkan? Karena kalau terlalu asam, apa yang akan terjadi? Dia akan melukai apa? Jaringan-jaringan ya di usus. Ya kan asam itu kan dia kan dapat merobek sesuatu kalau asam ya. Kalau kamu kasih kertas aja di asam nanti kertasnya robek ya. Nah, jadi dia harus dibasahkan dulu, oke? Nah, cairan pankreas dan empedu dari kantong empedu akan membantu kelarutan obat ya. Nah, hidrolisis ester-ester dan peptida-peptida ya dapat terjadi di usus halus ya kan.
reaksi hidrolisis itu biasanya dibantu dengan asam ya, H+, ya. Mengakibatkan turunnya absorpsi molekul induk. Jadi molekul induknya kan ester, peptida ya, tapi ketika dia ada hidrolisis, maka absorpsi dari molekul asalnya akan berkurang, ya. Kemudian keenam, mengapa ya absorpsi obat terjadi pada usus halus? Ya, kenapa terjadi pada usus halus? Pada kebanyakannya ya, pada umumnya ya. Karena alasan pertama adalah surface area atau area permukaannya ya. Luas permukaan, surface area ya. Nah, area permukaan atau luas permukaan dari usus halus sangat besar, yaitu kalau diuraikan ya. Jadi kalau usus halus kita nih dipanjangin gitu ya, dibentangkan ya, itu sekitar 200 meter persegi. Kamu percaya nggak? Sekitar 200 meter persegi. Ya, jadi satu orang aja kalau ususnya dibentangkan gitu bisa mencapai 200 meter persegi. Bayangkan, ya. Kalau 5 orang aja udah sampai 1 kilometer, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan perut kita ini, berapa luas perut kita ini? Paling 30 cm kali 30 cm gitu ya. Ya. Itu kalau orangnya tinggi ya. Itu 30 kali 30 berapa? 90 ya, 30 kali ya, sampai enggak tuh 30 cm, 30 cm. 900 berapa? 900 cm nggak sampai 1 meter ya. Jadi sekitar 1 meter ya, 90 cm atau apa itu? Berapa sih perut kita ini? Nggak sampai 30 lah ya, kali 15 kali berapa gitu ya. Nah, jadi perut itu kira-kira 1 meter ya. Karena si apa itu usus itu kan dia itu kan berkelok-kelok ya. Karena dalam usus halus ini ada lipatan-lipatan cake ring ya. Lipatan-lipatan melingkar dalam membran mukosa. Jadi di usus kan ada jonjot-jonjot usus ini ya. Jonjot-jonjot ini ya, kalian sering makan apa? Babat kan? Halo? Babat, soto babat. Babat itu bagian apa sih? Perut ya. Perut ya. Kalau di Malaysia soto babat itu namanya soto perut. Ya. Nah, babat itu bagian perut. Jadi kamu kalau lihat babat itu kan dia ada kayak gini kan? Ya enggak? Tonjolan-tonjolan ya, Iya, Pak. kayak handuk-handuk gitu kan, ya. Nah, sebenarnya dari setiap tonjolan itu dia ada tonjolan lagi ya, ada mikrofili ya. Jadi ini yang fili, ada mikrofilinya lagi ya. Jadi ada yang dari dalam tonjolan itu ada kecil-kecil lagi, ini yang kamu lihat nih, kecil-kecil sel kecil itu namanya mikrofili ya. Nah, jadi pada lipatan-lipatan ini ya menutupi fili ini yang gini ya, yang akhirnya menutupi mikrofili. Jadi dia ada mikrofili juga ya. Nah, dia babat ini ya disebut brush border bahasa Inggrisnya ya, brush border. Karena brush itu kan artinya sikat ya. Jadi dia tuh kayak sikat. Jadi kayak keset kaki nggak? Mirip keset kaki nggak? Ya. Nah, jadi kayak keset kaki gitu ya, brush border. Oke. Area permukaan usus halus akan berkurang dari bagian atas sampai ke bagian bawah. Artinya dia kan bagian atas itu duodenum, yeyunum ya. Ini tempat yang sangat ideal untuk penyerapan. Nah, udah sampai di ileum, penyerapan tuh agak kurang ya. Karena sudah semua diserap di atasnya kan. Nah, jadi sudah berkurang dia area permukaannya ya. Nah, sampai ke nanti ke usus besar dia sudah berkurang sekali ya. Nah, alasan kedua adalah permeabilitasnya ya. Usus halus itu adalah jaringan yang bersifat bocor ya, seperti kalau kalian masih ingat sel di ginjal ya, itu juga ada banyak fenestra ya, banyak fenestra. Nah, yang ini usus halus kita selnya itu tidak rapat
ya, dia ada celah-celah sel yang agak besar, ya, maka disebut bocor. Nah, permeabilitas ini dapat diukur dengan permeabilitas ion melewati membran, ya, yang disebut transepithelial electrical resistance. Ya, jadi kalau ini bisa diukur melalui mesin, ya, mesin ini, ya. Jadi diukur melalui mesin ini, oke? TEER ini dapat menjadi ukuran tingkat ketatnya sel-sel, ya. Apakah sel-sel itu ketat apa namanya jaraknya itu, ya, rapat, ya, tingkat rapatnya, mungkin bukan ketat deh, mungkin rapat, ya, rapatnya sel-sel, ya. Resistensi paraseluler. Ingat bahwa paraseluler ialah celah antara sel, ya. Nah, TER usus halus jauh lebih rendah dibandingkan dengan usus besar, ya. Kalau rendah kan resistennya rendah berarti dia mudah dilalui, ya. Kalau dia rendah berarti mudah dilewati atau dilalui, ya. Nah, absorpsi paraseluler lebih besar pada usus halus, ya. Jadi absorpsi melalui paraseluler ini lebih besar di usus halus karena dia kurang rapat, ya, di antara sel-sel ini celah-celahnya besar, ya. Nah, alasan ketiga kenapa usus halus ini bagus untuk absorpsi, ya, karena ada ketersediaan protein-protein untuk transport aktif, ya. Kan untuk transport aktif kita memerlukan protein pembawa, ya. Nah, duodenum adalah tempat aktif transport aktif maksudnya, ya. Beberapa zat yaitu vitamin, asam amino, peptida, ya, monosakarida kayak glukosa tadi yang kita sebutkan tadi di awal-awal kuliah, ya. Fruktosa, galaktosa, ya. Nukleosida juga, dan obat-obat dengan struktur yang sama. Alasan keempat yaitu aliran darah, ya, bahasa Inggrisnya blood flow. Oke. Usus halus mempunyai suplai darah yang begitu bagus, ya, begitu kaya, yaitu 1 liter per menit, ya, dibandingkan dengan lambung yang hanya 150 ml per menit. Ya, jadi karena di usus itu kan sangat sangat apa sangat padat, ya, dan ada jonjot-jonjot usus yang fili dan mikrofili itu berisi banyak pembuluh darah di situ, ya, karena untuk absorpsi jadi diperlukan banyak pembuluh darah, ya. Kamu bayangkan kalau main film kan, kalau di film-film, ya, kalau menusuk orang dengan pisau itu tusuknya di mana? Kebanyakan di mana? Di perut ya, Pak. Di perut kan? Perut, Kalau Pak. kita lihat film-film Perut kan, sebelah oh, kiri gitu kan, biasanya. oh, gitu kan, Dada. tusuk gitu kan. Nah, itu karena di sana juga banyak pembuluh darah, ya. Nah, sangat penting untuk memelihara gradien konsentrasi untuk difusi pasif senyawa-senyawa. Untuk senyawa-senyawa yang dapat diabsorpsi dengan difusi pasif, itu senyawa apa? Senyawa yang larut dalam lemak, ya. Suplai darah yang rendah akan menjadi penentu laju absorpsi yang tergantung aliran darah, ya. Jadi kan setiap jonjot itu ada aliran darahnya, ya, ada suplai darah. Jadi pertukaran zat yang melalui difusi pasif ini tergantung pada aliran darah, ya, ke saluran cerna ini, ya, ke usus, ya. Laju absorpsi tergantung aliran darah ini bukan masalah di usus halus karena aliran darahnya bagus di sana, ya. Aliran darah di usus halus ini sangat bagus, ya. Nah, jadi dia nggak pernah ada masalah kecuali kalau orang kehilangan darah, ya, kehabisan darah. Oke. Setelah makan, aliran darah akan naik sampai 30%, ya. Ketika olahraga terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah di seluruh tubuh, ya. Maka akan menurunkan aliran darah ke usus, ya. Kalau kita lagi olahraga,
Darahnya ngalir kemana? Ke kaki ya, Pak? Ke otot ya? Ke otot ya. Karena yang bekerja keras kan otot ya. Jadi otot itu harus disuplai dengan banyak darah, dengan oksigen ya. Jadi darah itu di channel, darah di dalam tubuh kita itu bisa disalurkan ya. Jadi waktu ketika olahraga ya, bagian-bagian lain terjadi vasokonstriksi ya, seperti di perut, di otak dan di mana-mana terjadi vasokonstriksi. Karena kita kan waktu olahraga nggak boleh sambil makan ya, atau waktu olahraga nggak bisa sambil mikir. Maksudnya susah nggak mau mikir gitu ya. Nah, karena itu katanya jangan renang setelah makan ya. Nah, gaya hidup akan mempengaruhi absorpsi obat ya. Olahraga akan menurunkan absorpsi obat seperti midazolam. Begitu juga lama-lama di bilik sauna ya. Anak kayak Atep nih ya, Iyas jangan lama-lama di bilik sauna ya. Akan menurunkan absorpsi midazolam juga ya. Kenapa? Kenapa? Apa hubungannya tuh? Bilik sauna itu Pak, WC Pak. Kok WC? Sauna loh, sauna. Perawatan Pak. Hah? Nggak tahu sauna? Iya, apaan Pak bilik sauna? Sauna itu loh yang panas itu, kayak orang Perawatan. Hah? Panasin badan ya, Pak? Iya, yang orang apa fitness atau apa gitu kan ada saunanya itu. Oh, gym, tempat gym gitu Pak. Yang apa kayak uap gitu kan, kayak mandi uap gitu loh, orang beruap gitu ya. Nah itu ruangan uap ya Pak? Iya, itu kenapa kalau kayak gitu bisa menurunkan absorpsi? Mungkin suhunya panas ya Pak ya? Hah? Suhunya panas. Suhunya panas, jadi pembuluh darah di kulit tambah nggak? Tambah Pak. Nah, jadi karena suhunya panas kan, panas kan kulit ya. Jadi pembuluh darah di kulit akan mengalami vasodilatasi ya. Jadi kayak merah gitu kan, kalau kulit kita merah itu berarti ada vasodilatasi ya. Nah, jadi nanti yang seperti saya bilang, kalau darah udah dialirkan ke kulit, jadi yang darah yang di saluran cerna pun akan jadi kurang ya, karena darah itu kayak dialirkan ke bagian lain gitu ya. Nah, next ya. Oke. Alasan lain ya, faktor-faktor lain yaitu pada usus halus terdapat banyak pembuluh-pembuluh limfatik ya, pembuluh-pembuluh limfa. Pembuluh-pembuluh limfa ini juga berperan dalam obat-obat, absorpsi obat-obat khususnya yang lipofilik. Apa itu lipofilik? Lemak Pak. Cinta lemak. Ya, yang suka dengan lemak ya, berarti larut dalam lemak. Larut dalam lemak ya. Jadi dia banyak diangkut di limfa ya, pembuluh limfa. Oke. Jumlah cairan yang cukup di usus halus senantiasa melarutkan obat ya, sehingga lebih mudah diserap. Juga dengan kehadiran garam empedu yang memudahkan kelarutan obat-obat yang lipofilik. Jadi empedu ini tugasnya adalah untuk melarutkan obat-obat yang lipofilik ya, sehingga dia jadi larut, sehingga dia bisa diserap ya. Nah, juga gerakan-gerakan peristaltik. Peristaltik itu apa? Gerakan mendorong gitu kan. Kayak dia tuh gerakan peristaltis itu kayak gerakan gelombang ya, yang mendorong makanan ataupun suatu zat dari tenggorok kerongkongan sampai ke rektum ya. Jadi itu kan jalannya melalui kayak gelombang ya, didorong gitu ya. Ngerti nggak?
Jadi gerakan-gerakan peristaltik itu juga menyebabkan kandungan makanan dan obat di dalam usus bercampur dengan sempurna. Ya, nah, selain dia didorong ke turun ke bawah, juga dia akan bercampur karena dia kan ada gerakan. Ya, ada gerakan berarti kayak dikocok gitu ya, jadi bercampur. Ngerti? Ya. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan di usus halus ya. Sekarang kita pergi ke usus besar ya. pH di usus besar itu sekitar 5,5 sampai 7 ya, tergantung makanan kita. Oke. Penyerapan obat sangat rendah karena pada kolon tidak terdapat villi atau villi ya. Dan juga kandungannya bersifat semi solid. Ya, yang tadi itu ya, dia agak nggak encer ya, jadi dia agak kental, jadi agak susah untuk diserap ya. Kolon juga dilapisi dengan musin ya yang berfungsi sebagai lubrikan dan pelindung ya. Kolon juga mengandung banyak mikroorganisme aerobik dan anaerobik. Apa bedanya aerobik dan anaerobik? Butuh oksigen. Sama yang enggak oksigen. Butuh Ya. oksigen sama enggak? Ya, jadi yang aerobik itu yang perlu oksigen dan anaerobik yang tidak perlu oksigen ya, seperti olahraga kan senam aerobik gitu ya. Yang dapat memetabolisme obat. Jadi mikroorganisme di kolon juga dapat ikut serta dalam metabolisme obat ya, karena mereka juga menghasilkan enzim kan. Nah, kehadiran bakteri-bakteri ini dapat berperan menjadi target penghantaran obat ke kolon ya, untuk efek lokal. Efek lokal berarti efek untuk kolonnya sendiri ya. Untuk di kolonnya mungkin ada luka, ada infeksi di kolon ya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya kolon itu dia kurang ya, filinya kurang. Ada sih fili-fili tapi masih kurang ya dibanding dengan usus halus ya. Contoh untuk sulfasalazin ya. Sulfasalazin adalah prodrug. Apa itu prodrug? Yaitu calon obat ya. Jadi calon obat artinya dia sendiri bukan obatnya, tapi dia adalah dia dapat terurai nanti jadi obat gitu ya. Prodrug untuk 5 asam aminosalisilat ya, 5 asa ya, yang merupakan obat untuk penyakit ulcerative colitis ya. Penyakit ulcerative colitis ini adalah penyakit radang pada kolon ya, biasanya terjadi karena autoimun ya, penyakit autoimun ya. Jadi si pasien itu akan terjadi diare-diare yang sangat banyak ya, karena ulcerative colitis. Nah, 5 asa ini akan diabsorpsi secara cepat di bagian awal usus halus. Ya, padahal obat ini dikehendaki bekerja di kolon. Ya, dia kan yang sakit kan kolon, tapi dia ini kalau kita minum secara pakai tablet ya, dia akan langsung diabsorpsi di usus halus ya. Jadi nanti kurang efektif. Sedangkan yang dikehendaki bekerja di kolon ya. Oleh karena itu, 5 asa ini akan diikat dengan sulfapiridin ya. Nah, reaksi ini namanya coupling. Couple ya. Kalau couple itu apa? Berpasangan. Nah, berpasangan ya. Couple gitu ya. Jadi ini reaksinya namanya decoupling ya. Yang ini decouple dengan si ini ya. Nah, setelah decouple ini, dikawinkan ini ya, diberi nama sulfasalazin ya. Sulfa dengan ini ya, sulfasalazin namanya. Oke. Nah, molekul hasil coupling ini besar ya. Kalau mau lihat ini adalah 5 aminosalicilik acid ya, di mana hitung nomornya 1 2 3 4 5. Jadi aminonya di 5 ya. 5 aminosalicilik acid ya. Kemudian dia digabungkan dengan si ini sulfapiridin ya. Nah, dia menjadi satu molekul yang besar namanya sulfasalazin ya. Nah, molekul besar ini biasanya susah untuk diserap
ya, tidak dapat diserap melalui usus halus, ya. Nah, setelah, tapi dia kan nggak diserap, jadi dia akan dibawa kemana? Ke usus besar, ya. Nah, senyawa ini akan diuraikan oleh bakteri dan akhirnya bisa bekerja di usus besar. Nah, kita lihat nih ya. Jadi ketika sulfazalazin mencapai kolon, ya, bakteri di sana akan menguraikan ikatan azo. Ini N ini azo, ya, dengan enzim azoreduktase. Jadi direduksi, ya, dari NN ini direduksi menjadi NH2, ya. Nah, itu bakteri ini enzim ini dikeluarkan oleh bakteri, ya, menjadi 5 aminosalisilik acid dan sulfapiridin, ya. Nah, yang ini kan yang aktif, yang kita mau yang ini, ya, 5 aminosalisilik acid, ya. Sulfasalazin akan diuraikan menjadi 5 asah dan sulfapiridin, ya. Nah, sulfasalazin yang terurai itu kemudian akan bekerja secara lokal di usus besar. Ya, tercapailah tujuan kita, menghantarkan obat ini secara selamat sampai ke kolon, ya, tempat dia bekerja. Pinter nggak? Iya, Pak. Ya, ini trik-triknya ya. Sekarang kita, nah, faktor-faktor fisiologi yang mempengaruhi absorpsi obat, ya. Ya, tadi sampai slide yang sebelumnya, apakah kalian ada pertanyaan nggak? Kalau belum ada pertanyaan, kita teruskan. Kalau nggak ada, kita jawab dulu. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, moga-moga jelas ya. Oke. Ya, Nah, jelas. sekarang kita masuk yang bahasan kedua ya, yaitu faktor-faktor fisiologi yang mempengaruhi absorpsi obat. Apa? Pertama adalah motilitas saluran cerna. Ya, karena saluran cerna itu kan selalu bergerak ya. Jadi motilitasnya. Yang tadi kita bilang kalau misalnya diare ya, semakin diare itu semakin gawat diarenya, semakin dia absorpsinya akan berkurang ya. Nah, yang kedua adalah laju pengosongan lambung. Nanti kita akan melihat satu-satu ya, tapi saya ini dulu. Yang ketiga adalah motilitas usus, ya. Keempat adalah perfusi dari saluran cerna. Perfusi ini adalah suplai darah, ya. Jadi kalau suplai darahnya kurang, absorpsinya pun akan kurang juga, ya. Nah, kelima makanan, karena di situ kan banyak makanan, ya. Keenam adalah keadaan penyakit, ya, kondisi penyakit si pasien itu, ya. Nah, pertama sekarang motilitas saluran cerna, ya. Motilitas saluran cerna akan mendorong obat masuk ke saluran cerna yang lebih dalam, ya kan? Sehingga membatasi waktu yang diperlukan untuk absorpsi. Oke. Untuk absorpsi yang efektif, obat-obat harus dalam larutan selama SITT tadi ya, apa? Small intestine transit time ya. Jadi waktu transitnya adalah 3 sampai 4 jam ya. Motilitas saluran cerna sangat tergantung kehadiran makanan. Kalau ada makanan, maka akan terjadi banyak gerakan peristaltik. Ya, jadi makanan kita ini akan merangsang otot-otot itu untuk bergerak ya. Makanya kalau orang lama dirawat di rumah sakit ya pakai infus ya. Jadi dia nggak makan-makan gitu ya. Nah, lama-lama si ototnya itu otot ususnya itu akan jadi males ya, jadi males. Nanti kalau dia makan lagi akan susah dicerna gitu ya. Nah, bila perut penuh ya, ini disebut keadaan digestif atau keadaan sedang bercerna ya. Atau fat FED ya, FED fat artinya baru makan. Oke, kalau perutnya penuh. Kalau perut kosong, ini disebut interdigestif, artinya di antara waktu bercerna. Karena dia kan kosong nih, ya, jadi lagi tidak bercerna kan, ya, tapi dia sedang menunggu ada makanan lain lagi, gitu ya. Jadi dia di antara waktu istirahat gitulah, ya. Ataupun disebut fasted
fasted state, artinya keadaan puasa. Fasting kan puasa, ya, keadaan puasa. Nah, sekarang kita lihat dulu pada keadaan baru selesai makan, ya, the fat state, ya, baru selesai makan. Bila terdapat makanan di lambung, ya, maka akan ada kontraksi regular dan sering. Yang tadi peristaltik itu dirangsang oleh makanan kita, ya. Akibatnya makanan-makanan akan diproses menjadi chyme, ya, dan masuk ke usus halus, meninggalkan residu mukus dan zat-zat padat yang tidak tercerna, ya. Nah, mukus dan zat-zat yang tidak tercerna ini akan ada di lambung sehingga usus halus telah selesai menyerap nutrien dari chyme, ya, sekitar 2 jam setelah makanan terakhir meninggalkan lambung. Ya, jadi total waktu yang diperlukan untuk penyerapan itu kira-kira ya 2 jam. Ya. Nah, mukus dan zat-zat yang tidak tercerna ini, ya, dia itu ada dalam lambung. Oke. Nah, setelah fase pencernaan berakhir, ya, kondisi istirahat lambung dan usus halus pun mulai. Jadi disebut keadaan puasa, ya, keadaan istirahat lambung itu, ya. Nah, pada keadaan puasa atau fasting state, ya, fasted state, oke. Pada keadaan puasa, ya, ada suatu siklus aktivitas yang disebut migrating motor kompleks, ya. Jadi kalau waktu ada makanan, dia itu regular, ya. Jadi dia punya kontraksi itu cukup teratur. Tapi ketika puasa, ya, dia itu ada pergerakan, tapi pergerakannya itu seperti gelombang pasang, ya, yang akan datang pada waktu-waktu tertentu, ya. Jadi yang ini disebut migrating motor kompleks. Motor itu kan artinya otot, ya, otot motorik gitu, ya. Jadi pergerakan, ya, yang dapat bergerak, ya, kompleks, ya. Jadi migrating motor kompleks, ya. Proses ini adalah suatu gerakan yang mendorong, yang mengakibatkan pengosongan isi lambung sampai ke sekum atau usus besar, ya. Jadi dia adalah suatu proses pendorongan, ya, karena dia ada gerakan yang mendorong, ya, pengosongan isi lambung sampai ke sekum. Ya, ada 4 fase. Fase pertama adalah fase tenang, ya, waktu gak ada makanan itu fase tenang. Kira-kira setengah sampai 1 jam. Ya, fase kedua adalah kontraksi tak menentu, ya, yang semakin lama semakin kuat. Jadi kontraksi ini semakin lama semakin kuat, ya, 20 sampai 40 menit, ya, fase kedua. Oke. Fase ketiga yaitu disebut gelombang penjaga rumah, bahasa Inggrisnya housekeeper wave. Housekeeper artinya dia membersihkan, ya. Nah, gelombang peristaltik yang kuat yang mengakibatkan pengosongan semua isi lambung. Kan tadi kan dibilang isi lambung itu ada mukus dan ada residu, ya, yang belum tercerna. Ya, yang belum tercerna itu dia akan tetap tinggal dalam lambung, ya. Dan dia menunggu gelombang housekeeper ini, ya, untuk mengosongkan semua isi lambung itu, ya, yaitu yang berlangsung 5 sampai 15 menit. Oke. Nah, setelah itu akan kembali ke fase 1. Ya, jadi kalau kita jumlah, ya, taruhlah ini rata-rata 60, tambah ini rata-rata 30, ya. Tambah ini 15, yaitu sekitar 1 jam 45 menit, ya, atau sekitar 2 jam. Jadi setiap 2 jam akan mulai lagi, ya, dari fase 1, 2, 3, 4. Jadi terjadi setiap 2 jam si motor kompleks ini, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ya, jadi pada fase 1 dia istirahat, ya kan? Fase 2 dia mulai ada, ya. Nah, karena ada juga pengeluaran empedu, ya. Dan di sini ada pengeluaran mukus. Kemudian dia sampai ke fase 3 dan fase 4. Ya. Nah, kalau pada fase feeding ada makanan, ya. Nah, dia selalu regular,
ya. Jadi dia punya ini apa? Pergerakannya regular, ya, yang kita sebut digestive state. Oke. Nah, sekarang juga masih dalam keadaan puasa, ya. Setiap 2 jam, kan tadi saya bilang lebih kurang 2 jam, ya. MMC tadi apa motor kompleks tadi itu ya. MMC tadi akan berulang kembali sampai makanan terdeteksi dalam lambung, ya. Oleh karena itu, sediaan padat obat ya yang diminum pada perut kosong ya akan berada di dalam lambung sehingga gelombang penjaga rumah datang. Oke. Nah, masa tunggu dalam lambung untuk sebuah obat dalam bentuk sediaan padat dapat cepat atau lambat. Jadi, pada keadaan puasa ya, itu tergantung ya. Jadi tergantung apakah obat itu diminum sebelum gelombang penjaga rumah atau setelah ya. Nah, ini maksudnya untuk apa waktu dia meninggalkan lambung ya. Jadi misalnya dia bisa 5 sampai 15 menit ya gastric emptying-nya ya apa waktu pengosongan lambung ya. Jika obat itu diminum segera sebelum gelombang penjaga rumah. Misalnya 5 menit dia minum, tiba-tiba ada gelombang penjaga rumah. Ya, nah 5 menit itulah dia transitnya di lambung. Ya, selebihnya dia akan masuk ke usus halus. Ya, tapi bisa-bisa dia juga transit 2 jam atau lebih malahan. Ya, bila dia diminum segera setelah gelombang penjaga rumah. Ya, misalnya ini dia ada gelombang penjaga rumah. Ya, tiba-tiba setelah itu dia minum obat. Jadi si obat itu masih tunggu gelombang yang berikutnya ya 2 jam lagi gitu ya. Jadi itulah dia ya. Jadi kalau kita minum obat dalam keadaan perut kosong belum tentu akan lebih cepat terserap. Ya, seperti yang pertama kita ingat nggak yang minggu pertama kan ada kuis ya yang kita bilang kalau obat mana lebih cepat terserap di perut kosong atau di perut habis makan ya. Nah, pada umumnya di kosong, perut kosong ya. Tapi perut kosong pun tergantung 2 macam, tergantung apakah obatnya itu diminum sebelum gelombang penjaga rumah atau setelah. Nah, kalau setelah gelombang penjaga rumah itu nanti harus tunggu lebih lama ya, bisa menunggu 2 jam atau lebih. Oke. Nah, bagaimanapun juga terdapat variasi ya antara pasien-pasien dalam hal absorpsi obat. Jadi tidak semua orang sama ya. Nah, kedua adalah laju pengosongan lambung ya atau gastric emptying rate. Oke. Nah, situs absorpsi obat yang utama adalah di bagian awal dari usus halus seperti sudah kita ketahui ya. Oleh karena itu, jika kita menunda waktu pengosongan lambung ya, maka waktu obat yang akan sampai di usus halus akan semakin panjang ya. Jadi kalau kita tunda dia si obat itu ada di lambung ya, maka dia pun akan lebih lama sampai ke usus halus ya. Jadi kalau pengosongan lambung itu lebih panjang ya, absorpsi akan menjadi lebih kecil. Kalau pengosongan lambung itu cepat ya, lebih singkat, maka absorpsi pun akan lebih banyak ya. Nah, penundaan waktu pengosongan lambung akan berakibat buruk pada obat-obat yang tidak tahan asam seperti penisilin ya. Sudahlah dia tidak tahan asam, kalau dia masuk ke lambung dia akan rusak. Apalagi kalau disuruh tunggu lama-lama ya, lebih rusak lagi karena lebih lama dia akan bereaksi dengan asam tadi ya. Nah, ataupun obat-obat yang dapat merusak lambung ya seperti aspirin. Nah, kita suruh dia tunggu lama-lama di lambung, tambah rusak lambungnya karena dia kan bersifat merusak lambung gitu ya. Saya kira masuk akal ya. Nah, faktor-faktor yang dapat menunda pengosongan lambung yaitu konsumsi makanan yang mengandung lemak dan karbohidrat yang tinggi ya, minuman dingin ya. Jadi kalau kita habis makan ya
Katanya sih nggak bagus kalau kita minum jus ataupun minuman yang ada es, ya. Tapi saya juga termasuk yang suka ya minuman yang ada es, ya. Nah, beberapa jenis obat juga akan mempengaruhi, ya, seperti antihistamin. Antihistamin akan mengurangi produksi asam lambung, ya. Narkotika akan mengurangi peristalsis. Jadi narkotik itu akan membuat si otot di usus itu jadi males, ya. Jadi kurang peristalsis, ya. Etanol, alkohol, oke. Bahkan berbaring dengan posisi miring, aneh ya. Kalau kita berbaring dengan posisi miring, ya, jadi pengosongan lambung akan tertunda, ya. Diabetes, ya, olahraga, bedah pada lambung, ya. Kalau lambung habis dibedah, ya dia masih bekerjanya masih lama, gitu ya, masih lambat kan, karena dia harus apa namanya ada luka di lambung itu, ya. Nah, faktor-faktor yang mempercepat pengosongan lambung, ya, ada juga obat tertentu yang dapat mempercepat pengosongan lambung seperti metoclopramide, ya, obat muntah, ya, primperan, ya, ataupun stres, ya. Kamu kalau banyak nggak orang stres itu, aduh stres, itu sakit perut pengen ke belakang dulu, ada nggak? Ya. Ada. Ada, Pak. Iya, Pak, betul. Ya, dan juga penyakit hipertiroid, ya, hipertiroid. Apa hipertiroid? Tiroidnya terlalu banyak, ya. Kalau dia tiroidnya terlalu banyak, makanya pengosongan lambung itu akan cepat. Ya, kamu masih ingat nggak yang tahun lalu kita belajar Anfisman, ya? Kalau tiroidnya terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Orangnya akan kurus melulu, ya kan? Makan banyak tapi kurus melulu. Kenapa kurus melulu? Ya, nah itu, oke? Karena dia mempercepat pengosongan lambung, jadi orang itu lapar melulu, makan mulu, ya gitu ya. Nah, intestinal motility, ya, motilitas usus halus, ya. Untuk memaksimalkan absorpsi obat, jangka waktu obat berada di usus halus adalah penting, ya. Waktu transitnya adalah 3-4 jam seperti sudah kita sampaikan, ya. Ini akan dipengaruhi oleh diare, akibatnya absorpsi obat berkurang. Itu juga sudah saya terangkan, ya. Nah, keempat adalah perfusi, itu peredaran darah, ya, pada saluran cerna. Oke. Saluran cerna dibekali oleh sirkulasi splagnik. Splagnik artinya sirkulasi di perut, ya, di bagian perut, ya, yang menerima 28% dari curah jantung. Ya, bahasa Inggrisnya cardiac output, ya. Jadi cardiac output adalah volume darah yang keluar dari ventrikel kiri, ya, pada satu saat, ya, 1 menit kah, 1 detik kah, ya. Nah, itu namanya cardiac output atau singkatannya CO, ya. Nah, airan darah meningkat setelah makan. Tadi sudah jelaskan, ya. Suplai darah yang sangat banyak di usus halus, yaitu pembuluh darah mesentrik, ya, bertujuan untuk memastikan bahwa absorpsi obat sampai kepada sirkulasi sistemik, ya. Maksudnya sirkulasi ke seluruh tubuh, oke? Bila ada penurunan aliran darah mesentrik, maka bioavailabilitas obat juga akan turun, ya, karena dia tidak diabsorpsi, ya, dengan baik, ya, sehingga bioavailabilitas pun akan turun, ya. Misalnya pada pasien-pasien yang gagal jantung, ya, karena sudah gagal jantung, jantungnya udah lemah, jadi peredaran darah tidak sempurna, ya. Perfusinya kurang, ya. Nah, pada saluran cerna juga terdapat sirkulasi limfatik yang ekstensif, artinya yang banyak, ya. Nah, absorpsi limfatik diperlukan untuk absorpsi produk-produk makanan yang mengandung lemak, ya, lipofilik tadi itu, ya. Nah, hal ini dapat mempengaruhi absorpsi obat-obat yang larut lemak. Oke. Jadi pembuluh darah di mesentrik, ya, dia akan masuk ke hepatic vena porta di liver, ya. Kemudian masuk liver, kemudian masuk ke systematic circulation, ya.
Nah, kalau ada juga melalui lymphatic vessel. Kalau dari lymphatic vessel dia bypass hati, ya. Dari limfa, oke, jaga baik-baik, dia nanti akan pergi ke langsung ke systemic circulation, ya, ke seluruh tubuh. Ya, jadi ada dua jalannya, ya, yaitu jalan melalui pembuluh darah atau melalui pembuluh limfa. Oke. Sirkulasi limfatik tidak masuk ke dalam vena porta. Nah, ini dapat menjadi rute obat yang alternatif, ya, untuk menghindari FPI. Oke. Nah, ini adalah aplikasi formulasi larut lemak, ya, untuk meningkatkan absorpsi obat. Oke. Nah, pada diagram ini diperlihatkan obat yang mengandung lemak lebih tinggi dan lebih mudah diabsorpsi, ya. Nah, jadi yang ini nih dia lebih tinggi dan lebih mudah diabsorpsi. Jadi dia absorpsinya lebih banyak, ya. Sedangkan bila surfaktan diperbanyak, yang berarti kandungan larut lemaknya berkurang, ya, mengakibatkan penurunan bioavailabilitas. Oke. Jadi contohnya adalah yang ini sebenarnya yang asosiasinya sedikit, tapi terus dia kasih juga dengan surfaktan, ya. Nah, nanti kandungan lemaknya berkurang, ya, mengakibatkan penurunan bioavailabilitas. Oke. Nah, sekarang yang terakhir yaitu faktor terakhir yaitu makanan, ya. Nah, makanan itu mempengaruhi efek pada pH lambung. Sudah kita lihat, ya. Jadi pH lambung akan turun setelah ada makanan. Oke. Dengan adanya makanan, pH lambung menjadi turun, ya, akan menjadi semakin asam. Oke. Ini akan merupakan masalah untuk obat yang sensitif pada asam lambung, ya. Contoh adalah flucloxacillin, suatu antibiotik, ya. Mesti diminum setengah sampai 1 jam sebelum makan. Kenapa? Ya, karena kalau setelah makan, ya, dia pH-nya akan rendah, ya, sehingga obat ini mungkin akan rusak, ya. Nah, penurunan pH akan mengakibatkan ionisasi obat-obat yang bersifat basa, ya, dan meninggikan absorpsi obat tersebut. Oke. Jadi kan kalau dia bersifat basah, dia akan lebih mudah bereaksi dengan yang asam, ya. Yang asam berarti dia akan terjadi ionisasi, ya, penurunan pH. Oke. Nah, contohnya adalah sinarisin, obat alergi. Kedua adalah pengaruh dari aliran empedu, ya. Kehadiran makanan pada saluran cerna akan meningkatkan pengaruhan empedu dari kantong empedu, ya. Jadi empedu juga, ya, dia dia akan diproduksinya ditingkatkan kalau ada makanan. Oke. Empedu mengandung asam empedu yang adalah surfaktan untuk melarutkan lemak, ya, dengan pembentukan misel-misel, ya, seperti harusnya kalian sudah belajar itu mengenai farmaseutika atau fisika farmasi itu, ya, mengenai misel-misel. Oke. Obat-obat yang suka larut dalam air akan masuk ke dalam misel-misel garam empedu ini, ya, sehingga menaikkan kelarutan dan absorpsi obat-obat ini, ya. Jadi yang dulunya suka larut dalam air bisa kita mengakali, ya, dengan garam empedu, ya, sehingga menambahkan kelarutan. Oke, contohnya adalah griseofulvin, danazol, halofantrin. Griseofulvin obat jamur, ya, danazol steroid, ya, dan halofantrin. Oke. Nah, diagram ini menunjukkan situasi saluran cerna pada waktu perut kosong, ya, dan pada waktu ada makanan dengan pembentukan misel-misel. Jadi ini yang misel nih, ya. Oke, jadi pada waktu kosong, oke, di sebelah kiri tiada misel, nggak ada misel. Jadi obat tidak terabsorpsi dan berlanjut ke usus besar dan dikeluarkan melalui feses, ya. Pada gambar kanan terdapat misel-misale dan dapat direabsorpsi. Ya, pada gambar kanan itu misel-misel. Jadi kamu misel-misel ini, ya.
misel-misel ini ya, yang menyebabkan dia jadi larut. Yang tadinya dia pink-pink ini dia nggak larut ya, dia karena ada misel dia larut sehingga dapat diabsorpsi ya, sehingga masuk ke pembuluh darah dan dibawa ke tempat kerjanya. Oke. Nah, yang lain adalah interaksi fisik dengan obat ya. Serat-serat diketahui dapat menurunkan absorpsi glikoksin dan obat-obat steroid, hormon kontraseptif dan lain-lain ya. Logam-logam pada susu misalnya mengandung kalsium, magnesium, besi, aluminium dan seng dapat mengikat tetrasiklin ya dan membentuk kompleks sehingga menurunkan absorpsi obat ini. Jadi logam-logam ini ya, dia dapat berinteraksi mengikat dengan tetrasiklin misalnya tetrasiklin ya, siklin, tetrasiklin. Oke. Sehingga membentuk kompleks yang akan menurunkan absorpsi obat itu. Oke, contohnya adalah susu di sini. Nah, oleh karena itu kita harus memberi jarak antara minum susu dan antasida dengan tetrasiklin ya. Jadi antasida pun sama aja kayak dengan susu itu ya. Nah, kalau kita berikan dengan tetrasiklin sekurang-kurangnya harus diminum 2 jam ya. Sekurang-kurangnya 2 jam dulu dikasih jarak ya. Alternatif adalah memberi doksisiklin yang tidak membentuk kompleks ya. Dia nggak bereaksi, dia bentuk kompleks ya. Disebut juga kelat ya. Oke. Nah, ini slide yang terakhir saya rasa ya, keadaan penyakit atau disease state ya. Absorpsi obat dapat dipengaruhi oleh penyakit-penyakit yang menurunkan atau menaikkan aliran darah ke dalam usus seperti gagal jantung ya. Nah, maka absorpsi obat pun akan berkurang. Motilitas saluran cerna misalnya muntah-muntah ya. Laju pengosongan lambung, pH usus ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian permeabilitas dinding usus, sekresi empedu ya, sekresi enzim-enzim pencernaan. Makanya kalau ada pankreatitis dia akan mempengaruhi juga ya. Mengganggu flora usus, ya. Jadi antibiotik itu kan akan mengganggu flora usus ya. Kalau sampai itu terjadi kepada pasien yang minum sulfasalazin tadi ya, itu tidak akan membawakan efek yang baik. Apa tadi saya ngomong ya, jadi seperti tadi flora usus tadi kan tadi sulfasalazin kan memerlukan flora usus ya. Jadi kalau flora ususnya mati, absorpsi kepada sulfasalazin pun akan berkurang ya. Nah, sudah selesai. Sekarang coba kamu ini saya delete dulu ya. Delete ya. Coba kamu baca ini dan masuk ke Firefox ya. Dapat menjawab sampai 2. Ada 2 jawaban. Oke. Buwati menderita penyakit gagal jantung yang parah, cukup parah ya. Kedua kakinya terlihat bengkak. Beliau mengalami sesak napas ya sehingga dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, beliau diberikan obat furosemide, Lasix ya. Dokternya menganjurkan apoteker menganjurkan dokter memberikan Lasix secara intravena ya, bukan dalam bentuk tablet. Mengapa? Apa jawabannya? Boleh 2 ya. Oke. Sudah? Sudah semua? Belum, Pak, bentar. Sudah, Pak. Udah ya. Tweng, lihat. Nah, ada juga yang nyebut A ya. Nah, jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Ya, kenapa?
kan? Furosemide sukar diserap tidak ya, dia juga ada dalam bentuk tablet, oke? Nah, tapi aliran darah di saluran cerna berkurang pada pasien yang gagal jantung karena dia kan gagal jantung, ya karena aliran darahnya berkurang di sana ya. Dan beliau memerlukan kerja obat yang segera betul, ya karena dia sudah cukup parah ya, nggak bisa nafas, jadi cepat-cepat mau keluarkan airnya, maka kita harus memberikan dia dalam bentuk IV, ya itu furosemide. Furosemide ya. Oke. Ada pertanyaan nggak kalian? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan tampilkan wajah-wajah kalian. Yuda, kurang itunya kameranya, kurang ke bawah. Nah, Reza, apa kabar Reza? Minggu lalu kamu nggak hadir kuliah ya? Kemana tuh? Panik. Mentang-mentang hari libur hari Jumatnya ya, jadi cuti-cuti. Oke, tampilkan, masih belum tampil lagi. Ayo, siapa-siapa itu? Pak, aku nanya Pak, Nah, tadi yang untuk pengosongan lambung ya Pak ya, kan setelah makan nggak boleh minum air dingin, itu kenapa ya Pak? iya, untuk pengosongan lambung tidak boleh minum air dingin. Ya nanti akibatnya kenapa? Oke, tadi kan disebut apa tadi ya? Apa tadi ya disebutnya? Aku lupa. Tadi dulu di print screen dulu ya, dan nanti saya jawab ya. Print screen dulu. Oke, siap Pak. Nah, 1, 2. Nah, tadi Ibu Trisna tadi udah ada fotonya, kok sekarang nggak ada lagi, gelap lagi. 1, 2, 3. Aduh, si Nindi naik apa kamu, Nindi? Naik motor. Naik motor, Pak. Ya Allah. Hati-hati. 1, 2, 3. Dah. Ya udah hati-hati deh kamu deh naik motor. Aduh. Makasih ya, Pak. Ya. Oke. Tadi ya, yang tadi tentang air dingin tadi itu ya. Air es ya. Iya Pak. Dia kan, saya ini dulu ya, recordingnya saya matiin dulu deh.